Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 1000 kisah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan berbagi kisah menarik tentang seseorang yang menjadi haji mabrur, tapi orang tersebut tidak pernah berangkat haji ke Mekah. Kisah ini diambil dari buku koleksi hadis dan kisah teladan Muslim, karya Ahmad Syafiuddin dan Mahdi. Penasaran seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini sampai akhir biar tidak sesat. Dan jangan lupa bantu kembangkan channel 1000 kisah ini dengan cara like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Al-Mubarak diceritakan kisah saat dirinya istirahat dan tidur setelah menyelesaikan ibadah haji. Saat itu, dia bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit dan mendengar percakapannya. Salah satu malaikat bertanya kepada malaikat yang bersamanya mengenai jumlah jamaah haji. Berapa banyak orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji tahun ini? Tanya malaikat itu. Mereka berjumlah 600.000 jemaah, jawab malaikat yang ditanya. Berapa banyak dari mereka yang ibadahnya diterima? Tanya kembali malaikat pertama kepada malaikat yang bersamanya. Tidak ada satupun dari mereka, jawab malaikat yang pertama. Mendengar percakapan dari kedua malaikat itu, Abdullah bin Al-Mubarak merasa gemetar. Sambil menangis, dia mempertanyakan perjuangan para jamaah yang telah menunaikan haji. Apakah semua orang ini datang dari tempat yang jauh, dengan perjuangan dan kelelahan melewati gurun yang luas, hanya untuk semua usahanya menjadi sia-sia, kata Abdullah bin Al-Mubarak dalam mimpinya. Sementara itu, dia terus mendengar percakapan kedua malaikat tersebut dengan tubuh yang masih gemetar. Namun ada seseorang yang meskipun tidak melaksanakan haji, tapi amal perbuatannya diterima oleh Allah dan semua dosanya diampuni. Dan karena dia, seluruh jemaah haji diterima oleh Allah, kata malaikat kedua. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya malaikat pertama. Itu adalah kehendak Allah, jawab malaikat kedua. Siapa orang tersebut? Tanya malaikat pertama lagi. Orang itu adalah Ali bin Al-Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus, jawabnya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Selesaikan ibadah haji, dia langsung pergi ke Damaskus, Suriah. Saat itu hatinya masih gemetar dan penuh tanda tanya. Ketika sampai di Damaskus, Abdullah bin Al-Mubarak mencari tukang sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Dia menelusuri setiap tukang sepatu yang ada di kota itu. Apakah ada di antara kalian yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq? Tanya Abdullah bin Al-Mubarak kepada salah seorang tukang sol sepatu. Iya ada. Dia ada di tepi kota, jawab salah satu tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Setelah mendapatkan petunjuk, dia langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, nampak seorang tukang sol sepatu yang berpakaian sederhana. Apakah Anda Ali bin Al-Muwaffaq? Tanya Abdullah bin Al-Mubarak. Iya Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya tukang sepatu. Saya ingin tahu apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda layak menerima pahala haji yang diterima oleh Allah, padahal Anda tidak pergi menunaikan haji, kata Abdullah bin Al-Mubarak yang masih penasaran. Saya sendiri tidak tahu Tuan, jawab Ali bin Al-Muwaffaq. Ceritakanlah kehidupan Anda selama ini, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Ali bin Al-Muwaffaq kemudian menceritakan kisah hidupnya selama ini. Dia menjelaskan, telah menabung selama puluhan tahun untuk naik haji. Selama puluhan tahun, setiap hari saya menyisihkan sebagian uang dari penghasilan saya sebagai tukang sol sepatu. Saya menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya pada tahun ini, saya memiliki uang 350 dirham.
jumlah yang cukup untuk pergi menunaikan ibadah haji. Saya sudah siap untuk berangkat haji. Tapi Anda tidak pergi menunaikan haji, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Benar, kata Ali bin Al-Muwaffaq yang membenarkan. Apa yang terjadi? Tanya Abdullah bin Al-Mubarak. Ali bin Al-Muwaffaq kembali menceritakan alasannya tidak berangkat haji saat uangnya sudah cukup. Pada saat itu, istri saya hamil dan sedang mengidam. Ketika saya hendak pergi, dia sangat menginginkan aroma makanan yang lezat yang tercium olehnya, cerita Ali bin Al-Muwaffaq. Suamiku, bisakah kau mencium aroma masakan yang enak ini, kata istrinya. Iya sayang, kata Ali bin Al-Muwaffaq. Cobalah cari siapa yang memasak, aroma masakannya sangat harum. Tolong mintakan sedikit untukku, pinta istrinya. Akhirnya, saya mencari sumber aroma masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh. Di sana, ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya memberitahunya bahwa istri saya menginginkan masakan yang dia masak, meskipun hanya sedikit. Janda itu diam dan memandang saya, jadi saya mengulangi kata-kata saya, ungkap Ali bin Al-Muwaffaq. Tidak boleh tuan, kata janda itu dengan ragu. Berapapun harganya, saya akan membelinya. Makanan ini tidak dijual tuan, katanya sambil meneteskan air mata. Mengapa? Tanya Ali bin Al-Muwaffaq. Makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi tuan, kata janda tersebut sambil meneteskan air mata. Mendengar pernyataan tersebut, Ali bin Al-Muwaffaq bertanya-tanya di dalam hatinya. Dia bingung dengan perkataan perempuan tersebut. Bagaimana mungkin ada makanan yang halal baginya, tapi haram bagiku, padahal kita semua muslim? Tanya Ali bin Al-Muwaffaq dalam hatinya. Karena heran, dia mendesaknya lagi. Kenapa? Selama beberapa hari ini, kami tidak memiliki makanan. Di rumah kami tidak ada makanan sama sekali. Hari ini, kami melihat seekor keledai mati, jadi kami mengambil sebagian dagingnya untuk dimasak dan dimakan. Janda itu menjelaskan sambil menangis. Mendengar pernyataan itu, Ali bin Al-Muwaffaq tidak bisa membendung air matanya. Dia lantas pulang dan menceritakannya kepada istrinya, yang juga menangis dengan cerita tersebut. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk memasak makanan dan membawanya pergi ke rumah perempuan 6 anak tersebut. Kami membawa makanan untukmu, katanya. Selain itu, Ali bin Al-Muwaffaq juga memberikan uang 350 dirham, uang yang selama puluhan tahun dikumpulkannya untuk menunaikan ibadah haji. Gunakan uang ini untuk keluarga Anda. Gunakan untuk usaha, agar Anda tidak kelaparan lagi, kata Ali bin Al-Muwaffaq. Mendengar kisah tersebut, Abdullah bin Al-Mubarak tidak dapat membendung air matanya. Terjawablah pertanyaannya, ternyata amal tersebut yang dilakukan oleh Ali bin Al-Muwaffaq, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan hajinya, meskipun ia tidak berkesempatan menginjakkan kaki di Baitullah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat 1000 kisah yang dirahmati Allah. Demikianlah kisah yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif dari channel 1000 Kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.